Yo guys, udah mau akhir tahun 2025, udah masuk bulan Oktober ya. Gimana kabar iklan teman-teman? Kalau gue perhatiin permasalahan dialami oleh pemain MetaEdge ya, selain RTS yang mungkin jadi masih problem, akhir-akhir ini kita juga diramaikan oleh adanya spam fake order di lapak kita, terutama periklan produk fisik ya, dan spending budget Meta yang tiba-tiba itu spike alias melejit dalam waktu setengah jam, sejam udah habis, atau malah kadang nggak spend sama sekali. Kira-kira gimana nih mengatasi permasalahannya? Coba kita bahas di video kali ini. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dashboard MetaEdge-nya. Gue pribadi nggak mengalami spike ya di beberapa bulan terakhir ini. Cuma sekali aja pernah dulu di periode kalau nggak salah bulan Mei ya. Kalau sekarang udah nggak lagi mengalami spike. Nah tapi kita bisa ambil solusinya dari Mas Fafafam sih. Dia men-share kalau untuk anti spike dia pakai formulanya adalah budget awal langsung 250.000, bid cap 50.000, konten dia pakai konten winning, dan formasinya 112. Nah kalau kita lihat result ya, alhamdulillah ya, lihat nih purchase-nya masih masuk akal, spend-nya juga oke. Cuman emang kelemahannya lambat ya, tapi nggak apa kan, yang penting nyumbang sales meskipun cuma 2. Nah hari berikutnya yang pakai jurus anti spike ini reels-nya dapat 9 sales ya. Jadi teman-teman bisa cobain deh untuk menggunakan campaign anti spike ini ya. Kemarin gue juga nyobain untuk pakai formula seperti ini. Jadi walaupun akun gue gak ada spike, tapi gue coba aja, gue pakein, dan alhamdulillah juga masih dapat CPR yang masuk akal walaupun emang spendnya lambat. Ini trik pertama dari Mas Fafafams untuk mengatasi spike akun di MetaEdge. Tips kedua mengatasi spike di MetaEdge ini dari Mas Imron Edge ya. Dia menjelaskan bahwa awal bulan sempat kena 2 masalah, yaitu spike spend dan spam order. Spend selama 30 menit langsung habiskan budget harian. Total kerugian beliau hampir 1 juta. Nah yang beliau lakukan untuk mengatasi spike ini adalah mengedit campaign ya. Jadi cukup dengan tambah konten ataupun akses lain yang mengubah campaign tersebut. Jadi bisa dibilang biar campaign itu learning lagi ya. Mungkin statusnya sebelumnya aktif atau statusnya sebelumnya learning limited, kita edit budget, kita tambahin ads-nya, kita ganti interest. Itu merubah campaign-nya menjadi learning lagi. Dan dari versinya Mas Imron ini bisa mengatasi spike spend-nya. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami spike bisa juga untuk mencoba hal yang dilakukan oleh Mas Imron ini. Berikutnya mengenai masalah spam order ya. Dan ternyata emang belum berakhir cuy. Seperti yang di-share sama Mas Yusuf nih di grup Dimensi. Kemarin 2 hari tanggal 13-14 dapat 2000 purchase cuy. Tapi total spendnya 9 juta itu nggak menghasilkan sama sekali, hanya dapat real purchase 7 doang. Bayangkan ya, budget lu habis 9 juta, dapat 2000 purchase. Kalau di dashboard CPR-nya 4.000, ini happy banget cuy. Bisa langsung buka workshop ya, workshop MetaEdge, CPR-nya dapat segini. Tapi sayangnya ya, seperti yang gue komen juga nih di grup Dimensi ya, udah pasti kemungkinan besar purchase-nya itu nggak men-trigger orang yang real bayar. Jadi mungkin hanya pas submit form atau klik add to cart. Nah itu kan jadinya jadi fake ya, fake sinyal ke metanya. Dikira bagus, makanya dikasih budget maksimal. Oh iklannya bagus nih, CPR 4.000, wah sesuai target dari advertiser nih, digas, langsung jebol deh, over spending ya. Nah kalau udah mengalami seperti ini, yang mesti teman-teman rubah pertama adalah pixelnya ganti, karena udah nggak ada harapan lagi nih, pixelnya harus diganti. Ini udah kecantolan gondorwo ya, udah nggak bisa diapain lagi. Setelah pixel diganti, teman-teman perbaiki lagi di funnelnya, seperti yang sering gue bilang di video-video sebelumnya ya. Funnelnya itu diganti. Jangan pakai purchase untuk men-trigger orang-orang yang membayar. Pastikan purchase ini, kalau kita buka lagi ya, coba ya. Misalnya kita buat campaign baru nih, misalnya sales ya. Kita cari konversi nih. Pastikan benar-benar kalau misalnya si capinya itu udah men-trigger, kalau mau pakai purchase ya, purchase ini men-trigger benar-benar orang yang sudah bayar. Kalau pakai Skalev atau pakai Liquid ID, orang udah payment tuh baru ke-trigger purchase. Jangan kita pakai event yang harusnya di add to cart atau ini saja checkout, malah kita pakaiin purchase ya. Add to cart ini sebenarnya orang yang klik menuju ke halaman pembayaran atau baru klik masuk keranjang lah. Ini saja checkout itu orang yang udah submit form ya, submit form pemesanan. Nah purchase untuk orang-orang yang udah bayar. Nah, teman-teman benerin dulu nih funnelnya ya. Itu salah satu cara untuk
biar nggak dapat tembakan dari list FB Pro yang sampah itu. Kemudian teman-teman juga ganti di placementnya ya. Placement ini harus diganti. Banyak teman-teman yang udah mematikan placement di Facebook ya. Audience network dimatikan. Jadi fokus untuk beriklan di Instagram dan Threads doang ya. Ini harus dimatikan. Kalau tetap pakai Facebook misalkan ya, tetap pakai Facebook, placementnya berarti yang in-stream ini dimatikan. Karena kemungkinan iklan-iklan FB Pro itu tayang di iklan-iklan in-streams ya. Ini dia. Nah, karena ini akun biasa ya, akun reguler. Akun reguler itu belum ada fitur yang 5%. Coba kita bandingkan dengan yang akun WL ya. Misalnya kita bandingkan dengan akun WL nih. Kalau di akun WL pastikan jangan dicentang. Jadi benar-benar kalau ini dicentang, artinya kita masih memberikan ruang nih sekitar 5% kepada Facebook untuk memberikan budget ke placement yang sudah kita exclude. Jadi kalau teman-teman tadi sudah mengexclude nih Facebook dan misalnya Facebook bisa di-exclude. Nah, berarti kalau nanti masih dicentang, ada kemungkinan 5% budget kita bakal dimasukin ke Facebook juga. Jadi ini ya hal-hal yang perlu diantisipasi kalau teman-teman mengalami spam fake order. Sudah bikin produk digital keren, tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads. Jadi itu ya beberapa hal yang bisa kita lakukan mengenai spam fake order ataupun mengenai permasalahan spike di Meta Ads. Gue berharap sih permasalahan kita ini bisa selesai ya, dan bisa menatap tahun 2026 dengan lebih gemilang. Karena emang kalau kayak gini terus, maka nanti para pengiklan di Meta Ads makin dikurang cuy, karena ekosistemnya makin gak bagus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Gua EJ Siregar, see you in next video. Salam pengangguran tapi premium.